Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada kesempatan ini dalam rangka menyikapi virus corona, wabah virus corona yang mewabah di negeri kita, izinkan saya untuk ikut berbagi renungan dengan kita semua. Pertama, bahwa mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam situasi seperti ini. Karena kita meyakini bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taghabun, surat yang ke-64 ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada satupun yang menimpa makhluk, menimpa manusia, kecuali semua terjadi dengan izin Allah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjuki hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian di ayat 13 yang Allah ingatkan, Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah itu tidak ada ilah selain Dia, dan hanya kepada Allah saja orang-orang beriman wajib bertawakal. Maka mari kita jadikan momen ini untuk meningkatkan ketakwaan dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meyakini bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah. Tetapi tentu saja kita wajib berusaha, wajib berikhtiar, berjuang semaksimal kemampuan kita untuk melakukan segala langkah yang sesuai dengan syariat dalam rangka menghadapi kondisi yang sulit ini. Kemudian juga mari kita perbanyak doa. Rasulullah SAW mengajarkan doa-doa tertentu ketika menghadapi kondisi menyebarnya penyakit, ya, atau banyaknya terjadi kasus penyakit. Misalnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dari berubahnya kondisi kesehatan yang Engkau berikan kepadaku, dari fujaati niqmatik, dari terjadinya kecelakaan yang tiba-tiba, wa jami'i sakhatik, dan juga berlindung kepadamu dari segala kemurkaanmu, ya Allah. Kemudian juga doa sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasul ajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta, dan dari segala bentuk penyakit yang buruk. Kemudian kaum muslimat juga sebagaimana dianjurkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam kondisi seperti sekarang ini sangat baik bila kita di dalam salat kita, salat berjamaah, di rakaat terakhir setelah ruku kita membaca doa qunut nazilah, karena ini juga diajarkan Rasul, juga dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, dan juga dipraktikkan oleh para salafus saleh, bahwa dalam kondisi-kondisi di mana terjadi kesulitan yang berat bagi kaum muslimin, kita diajarkan untuk melakukan qunut nazilah di setiap waktu salat wajib. Kemudian berikutnya, tentu saja kita juga tidak boleh panik, ya. Kita tetap harus tenang menyikapi kondisi ini dengan hati yang tenang, pikiran tenang, bersikap tetap tenang begitu. Tidak boleh panik, karena kepanikan itu justru akan merugikan kita sendiri. Panik membuat kita tidak bisa berpikir jernih, dan juga secara kesehatan, panik itu bisa menimbulkan stres, dan stres tentu membuat kita menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Maka tetap kita menjaga ketenangan pikiran dan hati kita untuk menghadapi kondisi yang sulit ini. Kemudian berikutnya, mari kita tingkatkan kesehatan kita jaga kesehatan lebih serius lagi dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib, ya. Hanya yang halal dan thayyib saja. Mari kita berusaha untuk menjauhi sekuat tenaga segala bentuk makanan yang haram, juga yang syubhat. Dan juga melalui kesempatan ini saya sangat menyarankan, mengajak kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih merokok, ya, untuk berhenti dari rokoknya, karena secara medis orang-orang yang merokok
lebih rentan untuk terinfeksi atau tertular penyakit corona dan juga sebagian penyakit-penyakit yang lain. Kemudian berikutnya bagi yang sakit, kami sarankan untuk segera berobat tentu saja untuk mengetahui kondisi sakitnya, untuk mengupayakan berikhtiar menjemput kesembuhan dengan izin Allah dengan cara berobat. Karena Rasul mengajarkan kepada kita likulli da'in dawa'un illal maut fatadawu. Setiap penyakit itu ada obatnya, maka berobatlah. Hanya maut saja yang tidak ada obatnya. Juga ini merupakan ikhtiar kita bahwa bila Allah takdirkan mungkin kita terkena virus corona, maka kemudian tentu langkah-langkah antisipasi penyebaran penularannya bisa dilakukan sedini mungkin. Berikutnya, mari kita jauhi tempat-tempat kerumunan, ya, berusaha untuk menjadi tempat-tempat kerumunan orang banyak yang dikhawatirkan memang menjadi tempat yang cukup mudah bagi penyebaran virus corona ini. Lalu kemudian kita berusaha mengikuti info-info yang terpercaya, hanya melalui jalur-jalur yang terpercaya, melalui jalur-jalur resmi dari pemerintah, dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak menyebarkan info-info yang belum tentu validitasnya, karena ini juga akan menyebabkan kepanikan, dan kita berusaha untuk bersikap sangat selektif terhadap info-info yang berkembang. Kemudian juga kami menghimbau kaum muslimin untuk mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan penyelenggaraan sholat berjamaah dan sholat Jumat, ya, di daerah-daerah yang memang sudah dinyatakan berdasarkan informasi yang resmi bahwa telah terjadi wabah penyakit corona secara dalam kondisi yang membahayakan, maka sholat berjamaah dan sholat Jumat cukup dilakukan di rumah saja, diganti dengan sholat zuhur bagi sholat Jumat, ya, dan sementara sholat Jumat cukup dilakukan di rumah saja. Tetapi di daerah-daerah yang dinyatakan masih cukup aman dari penyebaran virus corona, maka tentu saja sholat berjamaah masih baik untuk dilakukan di masjid, tetapi dengan menjaga kewaspadaan, mungkin dengan membawa sejadah sendiri, juga kemudian menghindari kontak fisik seperti bersalaman dan sebagainya. Untuk sementara insya Allah ini masih bisa ditolerir, bahwa kita mungkin mengurangi kontak fisik, salaman dan sebagainya, dan cukup memberi isyarat saja dengan salaman tanpa harus bersentuhan tangan dan sebagainya. Kita bermohon kepada Allah SWT, semoga Allah beri kita kekuatan lahir dan batin untuk mampu melewati masa-masa ini dengan sebaik mungkin. Semoga ini juga merupakan momen yang sangat tepat bagi kita untuk melakukan muhasabah, mengevaluasi diri, karena boleh jadi semuanya terjadi adalah gara-gara kelalaian kita, karena boleh jadi ini akibat dari maksiat-maksiat yang selama ini kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi momen kita untuk meningkatkan ketundukan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.